welcome back to Zoom Live Session. Nah, hari ini aku mau kenalin dulu sih. Perkenalkan, nama aku Septi. Aku mahasiswa IBS, jurusan akuntansi angkatan 2017. Oh iya, untuk topik hari ini gak kalah menarik nih teman-teman dari topik-topik sebelumnya. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tips and trick tetap produktif stay di kosan. Nah, hari ini sharingnya aku ditemani oleh dua wanita cantik. Yang pertama, dia ini adalah siswi dari SMAN 13 Jakarta. Yang kedua adalah seorang YouTuber cantik. Tapi aku mau kenalan dulu sama yang dari SMAN 13 Jakarta. Kita sapa dulu ya. Hai Rani. Halo Kak. Rani, Ya. boleh dong kamu kenalan dulu. Kamu ini siapa, tinggalnya di mana, kayak gitu. Boleh ya? Ya, nama aku Rani dari SMA 13 Jakarta. Aku tinggal di sekitar Priuk, tepatnya di Jalan Keramat Jaya. Rumah kamu deket banget nih sama aku kalau di Keramat Jaya. Aku juga anak utara loh. Oh ya Rani, kamu kalau pas nanti kuliah di IBS, kamu ini mau ngekos atau pulang pergi nih? Aku rencananya sih ngekos Kak, karena jarak yang terlalu jauh juga. Jadi aku memutuskan untuk ngekos. Wah, pas banget nih Rani, karena kamu mau ngekos, aku punya narasumber yang bisa ngeberi atau ngasih sharing ke kamu nih, gimana sih kegiatan-kegiatan produktifnya dia selama di kosan. Kita langsung sapa aja nih, Kak Cincan. Hai Kak Cincan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Cincan, boleh dong kenalin dirinya Kak Cincan dulu nih, biar teman-teman yang ikut live bareng kita ini tahu Kak Cincan tuh siapa sih? Oke deh, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Kak Cincan, biasa teman-teman IBS manggil aku itu Kak Cincan. Nah, aku itu mahasiswa IBS tahun 2016, di mana tahun ini, nanti bulan November nih, aku bakal lulus dari kampus aku IBS. Teman-teman doain ya, semoga skripsi dan wisuda aku nanti bakal lancar, amin. Makasih Kak Cincan. Kak Cincan, aku Sama-sama. mau lempar pertanyaan dulu ya buat Boleh. Rani. Rani, kira-kira kamu ada yang mau ditanyain gak nih sama Kak Cincan? Bisa banget kamu mau nanya apapun sama Kak Cincan tuh boleh loh. Ya, aku ada beberapa pertanyaan sih, tapi aku mau nanya dulu nih yang pertama sama Kakak. Kesulitan apa sih yang Kakak hadapi pas awal ngekos itu gimana? Oke, awal-awal ngekos itu biasanya kita bakal ngerasain homesick ya nggak sih? Karena kita belum beradaptasi di tempat tersebut dan kita masih kebayang-bayang nih aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakuin di rumah. Nah, gimana sih biar nggak homesick pas awal-awal kita baru ngekos atau baru kita ngerantau gitu kan? Pertama, kita harus banyakin temen supaya kita banyak ngeluangin waktu sama teman-teman kita dan kita lupa nih sama aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakuin di rumah gitu kan. Apalagi nih yang kita deket banget nih sama mama atau sama papanya, kayak kangen banget gitu, pengen ketemu mereka lagi atau pengen satu tempat lagi sama mereka gitu. Nah, dengan digantinya kita berkumpul dan menghabiskan waktu dengan teman-teman, kita bakal lupa lagi nih sama aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakuin di rumah. Terus udah kayak gitu, teman-teman bisa ngeluangin waktu teman-teman di kosan itu bisa untuk belajar. Atau mungkin teman-teman nih yang pecinta kayak suka nonton film gitu kan, apalagi pecinta drama Korea gitu kan. Teman-teman bisa banget nih ngabisin waktunya di kosan untuk nonton-nonton drama Korea. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman nih yang biasanya hobinya suka masak, teman-teman bisa nyobain berbagai masakan dan teman-teman bisa langsung lihat tutorialnya banyak tuh di YouTube. Kayak gitu sih tips dari aku. Nah, betul banget nih teman-teman. Kalau misalnya kita mau ngekos nih pertama kali, pasti kita tuh kena penyakit ya, namanya homesick kalau orang-orang sebut gitu. Nah, untuk ngatasin itu, kalian tuh harus berbanyak teman sama berbagai aktivitas yang bisa kalian lakuin di luar, biar kalian tuh nggak inget pas di rumah main sama saudara atau sama orang tua lagi ngapain. Jadi biar kalian tuh nggak selalu inget yang itu aja, kayak gitu. Nah, Rani, kamu tanya apa lagi nih sama Kak Cincan? Ya, aku mau nanya, kan aku anaknya boros banget nih Kak. Nah, Kakak ada tips gak sih buat kayak aku sebagai mahasiswa baru mengkontrol keuangan jajan aku? Oke, jadi gini, kalau misalnya untuk prinsip aku dalam tips memanage keuangan aku, karena aku kan anak kosan juga gitu kan, aku akan memakai prinsip aku yaitu 100% dibagi 3. Nah, gimana sih 100% dibagi 3? Caranya adalah kita harus membaginya pertama,
itu 50%. 50% itu kita bagi untuk kebutuhan nih. Nah, apa sih kebutuhan kita? Kebutuhan kita itu entah itu untuk makan sehari-hari, atau kita perlu kayak sabun, sampo untuk dipakai 1 bulan, atau bahkan lebih gitu kan. Atau mungkin teman-teman itu kayak suka, kebutuhannya itu kayak suka beli barang-barang sesuatu yang biasa dibutuhin untuk di kosan, atau mungkin teman-teman juga nih yang suka jajan-jajan keluar. Nah, itu untuk itu dimasukin ke dalam 50% tersebut. Nah, untuk sisanya itu masih ada 30% dan 20%. Gimana sih cara manage-nya? 30%-nya tersebut kita alokasiin untuk kita tabung. Bagaimanapun juga kita kan harus tetap menabung ya teman-teman, biar kita mempunyai persiapan dana gitu kan. Nah, 30%-nya teman-teman bisa tabung di awal, jadi teman-teman nggak bisa kerecok lagi nih kalau misalnya udah nyampe tengah kita mau nabung tapi uangnya udah habis. Jadi aku saranin untuk memisahkan 30%-nya dari awal, mungkin dari orang tua teman-teman pertama kasih, atau mungkin teman-teman punya pendapatan sendiri, langsung deh tuh 30%-nya dipindahin dulu. Nah, untuk sisa yang terakhir, untuk 20%-nya, itu teman-teman bisa simpan untuk kebutuhan darurat, untuk kebutuhan emergensi. Untuk apa sih kebutuhan emergensi? Kebutuhan emergensi teman-teman bisa pakai misalkan suatu ketika nih teman-teman, misalkan jatuh sakit nih, nauzubillah ya, teman-teman bisa memakai uang dari situ. Atau mungkin teman-teman punya kebutuhan, kayak misalkan ngeprint tugas, atau ngefotokopi untuk tugas gitu kan. Nah, teman-teman bisa memakai uang dari 20% tersebut. Kayak gitu sih prinsip aku bakal ngebagi 100% menjadi 3 gitu. Wih, bagus banget nih tips dari Kak Cincan buat ngatur keuangan bagi anak kosan. Karena emang penting banget kalau kita anak kosan itu nggak bisa ngatur keuangan, itu bahaya banget. Bisa-bisa kita tiap akhir bulan cuma makan Indomie, teman-teman. Nah, oke Kak Cincan, aku mau nanya nih, kan tadi udah Rani, sekarang aku yang mau nanya. Kak Cincan sekarang lagi di kosan apa di rumah nih? Nah, kebetulan aku lagi di kosan nih teman-teman, karena aku bandel banget ya, susah dibilangin. Jadi gini ceritanya, sebulan yang lalu itu aku udah pulang ke rumah aku, karena semenjak pandemik wabah virus ini ya, aku udah pulang dari sebulan yang lalu, tapi karena aku mempunyai suatu aktivitas atau kayak kebutuhan yang biasa aku lakuin di kosan, termasuk skripsi aku, banyak data-data dan fasilitas yang aku harus butuhin di kosan, akhirnya aku pindah nih. Biasanya kemarin ngajian di rumah, aku langsung berangkat lagi ke Jakarta dari seminggu yang lalu. Ternyata pas aku mau pulang lagi ke rumah, ternyata sudah diberlakukan tutup jalan kan, udah nggak boleh pulang kampung atau mudik gitu. Jadi aku sekarang ngestak deh di kosan gitu. Wah, jadi Kak Cindy sekarang stay di kosan nih. Tapi aku nggak khawatir lah, walaupun Kak Cindy stay di kosan, pasti Kak Cindy punya berbagai kegiatan produktif kan. Nah, Kak Cindy sharing dong kegiatan produktifnya tuh ngapain aja. Boleh deh kalau Kak Cindy ada videonya bisa ditampilin nih Kak Cindy, biar teman-teman semua pada lihat. Oke, mungkin teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya, kita bakal tampilin bareng-bareng videonya, nanti akan aku jelasin satu-satu. Dari pertama, ini kosan pertama aku, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kosannya itu masih kecil ya, yang dulu. Ini tahun 2019 kosan aku. Nah, teman-teman bisa nih memulai kalau misalnya teman-teman lagi bete atau misalkan lagi punya banyak waktu, teman-teman bisa loh ngedekor-dekor kamar teman-teman supaya lebih nyaman lagi. Oke Kak Cincan, thank you banget nih atas videonya. Oh ya Kak Cincan, Sama-sama. kan Kak Cincan nih ngedekor ruangan kosannya Kak Hmm. Cincan sendiri nih, otomatis kan itu biar Kak Cincan tuh nyaman kan stay di kosan. Gimana sih Kak Cincan bisa dapat ide itu, terus gimana juga kegiatan-kegiatan Kak Cincan tuh biar tetap produktif stay di kosan? Oke, jadi pertama kali aku punya ide untuk ngedekor kosan aku, itu teman-teman nanti bisa langsung ngunjungin website Pinterest. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan Pinterest. Atau enggak mungkin teman-teman bisa download aplikasinya Pinterest. Di situ banyak banget referensi atau ide-ide yang teman-teman butuhin di sana. Nah, waktu itu pertama kali aku itu cari ide-ide dekor-dekor kamar untuk Korean style gitu kan. Karena aku pecinta Korea banget nih kebetulan. Waktu itu aku cari Korean decor room atau Korean ideas room gitu kan. Aku langsung cari dan keluar tuh banyak kan referensi. Nah, aku tinggal milih-milih tuh apa sih kebutuhan aku untuk dipasang di kosan aku gitu kan, untuk dekor di kosan aku. Akhirnya aku nemu satu gambar itu terlihat sangat luas tapi kamarnya kecil gitu kan, tapi kamarnya kecil dan kayak aksen-aksen yang dia tampilin di temboknya atau dia memakai furniture yang
warnanya senada gitu. Aku jadi ngikutin juga tuh. Nah, pertama teman-teman kalau misalkan pengen memulai untuk ngedekor kamar, teman-teman bisa memulai dari mengecat tembok kamar teman-teman. Jadi untuk aku sih sarannya nih, kalau misalnya teman-teman pengen ngedekor kamar dan pengen terlihat lebih luas lagi kamarnya, teman-teman bisa memakai warna yang pastel atau seperti warna putih susu atau beige gitu kan. Atau teman-teman bisa memakai warna silver nih supaya kesannya teman-teman itu memiliki kamar yang lebih elegan atau lebih mewah gitu kan. Nah, jangan lupa juga teman-teman harus memiliki atau harus membeli, kalau misalkan teman-teman pengen beli itu barang-barang yang senada dengan tembok teman-teman gitu. Misalkan tembok teman-teman itu warna putih atau warna krim atau warna beige gitu kan. Teman-teman bisa memilih barang-barang itu dengan senada juga warna-warnanya kayak warna beige atau warna kayu gitu kan, warna coklat, atau mungkin teman-teman bisa juga memilih warna abu-abu atau warna hitam kayak gitu. Nah, untuk aktivitas yang biasa aku lakuin di kosan nih biar nggak bete-bete banget gitu kan, karena kan kalau misalkan kita sebagai mahasiswa nggak mungkin kan kayak cuman kuliah abis itu belajar abis itu tidur kayak gitu-gitu doang, kan rutinitas itu kayak bosen banget gitu kan. Nah, biasanya aku ngelakuin aktivitas di kosan itu karena aku suka banget masak nih teman-teman, aku suka banget masak, aku suka cari tutorial nih di YouTube, apa sih masakan yang lagi tren, apa sih masakan yang gampang banget nih dibikin buat anak kosan gitu kan. Aku suka ikutin itu semua, dan aku juga kebetulan punya kompor portable kayak kompor mini gitu. Nanti teman-teman bisa beli langsung di toko atau di toko-toko online shop. Teman-teman bisa memulai belajar masak dari situ. Udah gitu aku juga sering ngabisin waktu untuk nonton film nih, karena aku suka banget nih suka nonton film gitu kan. Teman-teman bisa nonton drama Korea, atau mungkin teman-teman bisa nonton yang pecinta Netflix nih, teman-teman bisa nonton Netflix juga. Nah, udah gitu biasanya aku ngelakuin apa lagi sih? Biasanya aku ngelakuin kayak biasa sih, kayak nyanyi, atau mungkin baca buku, atau mungkin ngerjain tugas, itu juga kan termasuk aktivitas aku kayak gitu sih. Mungkin nanti teman-teman nih yang pengen tahu lebih dalam lagi seperti apa sih kamar aku atau seperti apa sih aktivitas aku yang biasa aku lakuin di kosan, teman-teman bisa langsung kunjungin YouTube channel aku namanya Cincan, CYN spasi CAN. Teman-teman bisa langsung nonton di situ mulai dari room tour atau vlog-vlog keseharian aku di kosan ngapain aja kayak gitu. Wah, makasih banget nih Kak Cincan. Nah, Rani gimana nih pandangan kamu setelah ngedengerin Kak Cincan dan ngelihat video dari Kak Cincan? Pendapat kamu gimana nih atau pandangan kamu seperti apa? Ya aku sih pertamanya nggak kepikiran untuk ngedekor sih ya. Jadi pas aku ngeliat room tournya Kak Jinchan tuh kayak inspiratif banget, banyak stikernya, lucu-lucu, dan aku pikir tuh kosan tuh hanya kayak untuk istirahat, makan, pulang gitu-gitu. Ternyata tuh enggak. Oke Rani. Nah, pas banget nih kan Kak Cincan nih tadi bilang aktivitasnya ada nyanyi. Nanti kita boleh kali ya dengerin Kak Cincan nyanyi. Aduh, jadi malu deh, boleh deh nanti ya kapan-kapan. Nah, untuk audiens nih teman-teman yang ikut live bareng, kira-kira teman-teman ada yang mau nanya nggak nih langsung loh eksklusif dari Kak Cincan? Ada yang mau bertanya? Rani, kira-kira kamu mau nanya nggak nih kayak misalkan tentang YouTube-nya Kak Cincan tuh kayak gimana atau apa? Boleh loh kamu tanyain sama Kak Cincan. Mumpung orangnya langsung nih yang jawab narasumbernya. Iya kakak, YouTube-nya gimana sih cara ngembanginnya? Kayak ketakutan-ketakutan apa pas pertama awal mau bikin YouTube tuh gimana? Oke, pertama-tama tadi pertanyaannya bagaimana sih untuk mengembanginya gitu kan. Pertama, kita harus punya sistem konsisten. Gimana sih konsisten? Jadi teman-teman itu harus memiliki jadwal atau schedule gitu. Satu minggu mau upload video berapa? Nah, terus teman-teman pengen apa sih video yang bakal diupload selanjutnya gitu kan. Teman-teman nanti bisa mikirin itu. Yang aku saranin satu, jangan terlalu keluar dari jalur. Misalkan teman-teman suka bikin tutorial masak gitu kan. Nanti teman-teman bisa mungkin teman-teman bisa bikin videonya nanti kayak ngeprank gitu kan. Nah, menurut aku mungkin untuk awal-awal kita menjadi YouTubers gitu kan, teman-teman bisa ngikutin alurnya dulu nih. Mungkin teman-teman pertama suka masak gitu kan. Nanti mungkin selanjutnya teman-teman bisa ganti kontennya itu misalkan untuk vlog atau misalkan untuk cover nyanyi, misalkan kayak gitu kan. Atau mungkin kayak DIY makeover kamar atau kayak gimana kayak gitu. Jadi menurut aku untuk pemula kita memulai bikin YouTube itu jangan terlalu ke arah yang negatif gitu kan. Karena kita harus nge-branding diri kita dulu nih teman-teman biar bisa dikenal banyak orang gitu kan. Nah, gimana sih cara ngembanginnya? Jangan lupa teman-teman minta tolong ke teman-teman kalian untuk ngesebarluasin video teman-teman supaya banyak lagi yang nonton dan banyak lagi yang subscribe.
subscribe kayak gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi, apa sih ketakutan yang bakal dihadapin gitu kan? Apa ketakutan yang bakal aku rasain gitu kan? Pasti teman-teman juga udah tahu kan, ketakutan awal-awal itu pasti takut ada negatif komen atau ada hate comment kayak gitu kan. Terus gimana sih cara kita menyeimbangkan pikiran kita untuk selalu positif gitu kan? Pertama, kita harus menghiraukan mereka gitu kan. Boleh dibaca, tapi menurut aku jangan terlalu suka baca komen-komen yang negatif-negatif. Jadi kita kayak hirauin aja, kita lewat-lewatin aja. Karena itu akan berdampak pada mental kita gitu kan. Kalau misalkan teman-teman mentalnya bagus, ya oke-oke aja sih. Tapi untuk seorang aku nih yang masih lembut juga gitu kan, pikiran dan hatinya, aku nggak suka banget ngeliat hate comment atau negatif komen. Jadi aku hiraukan aja. Tapi untuk saran-saran teman-teman yang lainnya yang mungkin masih positif dan masih make sense gitu kan, aku bakal terima dan aku bakal ambil saran tersebut dan aku bakal ngelakuin atau kayak yaudah deh aku ikutin saran dari subscribers aku untuk makin baik lagi nih ke depannya video-video aku kayak gitu sih. Jadi awal-awal aku ketakutan itu karena takut banyak yang nggak suka, tapi aku kan prinsipnya di setiap hidup itu pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka gitu kan, ada pro dan kontra. Jadi ya sudah, ini normal hidup saja gitu. Kita make it simple aja kayak gitu. Wah, bagus banget loh ini saran-saran dari Kak Cincan ini. Kak Cincan, gimana sih tips cari kosan yang nyaman buat kita tuh? Kayak kriterianya tuh apa aja sih Kak Cincan? Oke, untuk cari kosan yang nyaman, menurut aku itu tergantung dari kebutuhan teman-teman. Mungkin teman-teman lebih mengarah kayak ke fasilitas nih. Misalkan fasilitasnya teman-teman harus ada kosannya itu harus ada wifi-nya nih biar menghemat kuota internet gitu kan. Teman-teman bisa nyari pertama-tamanya atau nanya ke pemilik kosannya apakah ada akses wifi kayak gitu kan. Teman-teman harus aktif nih nanya-nanya pertama-tama pertama-tama untuk mencari kosan gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang lebih mengarah ke harus ada dapurnya gitu untuk menghemat kebutuhan teman-teman juga. Teman-teman bisa nanya juga nanti atau cari-cari yang memiliki fasilitas dapur, atau mungkin teman-teman juga pengen mempunyai akses yang bebas gitu. Akses yang bebas itu dimaksudkan misalkan teman-teman nih suka main ke rumah temannya atau sering pulang telat misalkan gitu kan. Kan beberapa kosan ada yang memiliki aturan tidak boleh masuk atau tidak boleh keluar di atas jam 9 atau jam 10 kayak gitu. Jadi teman-teman harus aktif-aktif nanya-nanya di awal-awal ketika nyari kosan nih. Nah, terus gimana sih cari kosan pertama kali? Karena kita kan misalkan apalagi anak perantau gitu kan ya, kita kan nggak tahu nih kosan-kosan mana sih yang bagus, kosan mana sih yang nyaman gitu. Nah, teman-teman bisa langsung nanya ke senior-senior teman-teman di kampus atau mungkin sekitar di situ, di sekitar warga situ, teman-teman bisa nanya kosan mana sih yang kira-kira nyaman gitu kan. Jadi teman-teman dapet nih beberapa referensi untuk teman-teman pilih nantinya seperti itu. Dan jangan lupa juga teman-teman harus memikirkan dari segi biaya juga kayak gitu. Wah, makasih loh Kak Cincan. Kak Cincan, ada yang mau nanya nih. Namanya siapa nih ya? Namanya Stefani Maria. Nah, katanya Stefani ini, hai Kak Cincan, jadi kan aku udah nonton video room tour kakak yang kedua, katanya. Aku mau nanya, penasaran nih, itu kulkas kakak beli sendiri apa dapat dari kosannya, Kak? Oke, halo Stefani. Iya. Jadi untuk kulkas yang ada di kos aku yang sekarang itu kebetulan dapat dari kosannya. Nah, karena kosan aku itu yang kali ini itu fasilitasnya itu ada AC, ada WiFi, ada TV, ada kulkas, ada water heater juga kayak gitu. Jadi di kosan ini tuh bener-bener kayak semua kebutuhan aku dan semua barang-barang yang aku pengen fasilitas itu ada banget di sini kayak gitu. Jadi itu kulkas itu dapat dari kosannya. Makasih nih Kak Cincan. Nah, untuk Stefani udah terjawab ya pertanyaannya. Jadi kulkasnya itu dapat dari kosannya nih. Oh iya, kalau misalkan Rani ada yang mau ditanya lagi gak nih ke Kak Cincan mengenai apa gitu? Ya aku mau nanya sama Kak Cincan, kakak tuh ngambil jurusan di IBS kenapa? Dan alasan kakak ngambil jurusan itu juga kenapa? Oke, aku ngambil jurusan IBS itu kebetulan manajemen pemasaran. Kenapa sih aku ngambil manajemen pemasaran? Jadi di awal-awal aku kuliah, itu aku masuknya ke manajemen ya teman-teman. Karena untuk konsentrasi penjurusan itu nanti akan dibagikan pada semester 5. Nah, aku pertama itu ngambil jurusan manajemen, kenapa? Karena aku itu lebih suka yang ke teori gitu kan.
Karena di manajemen itu kita banyak bakal nemuin teori-teori baru atau teori yang lebih luas lagi. Jadi aku lebih suka ke teori daripada hitung-hitungan nih teman-teman. Udah kayak gitu, kenapa aku memilih penjurusan atau konsentrasinya itu ke pemasaran? Karena kebetulan aku itu suka banget dengan namanya bisnis, atau aku suka banget dengan namanya public speaking nih. Kayak gitu, jadi aku lebih memilih pemasaran dibanding konsentrasi yang lainnya. Tapi di IBS itu kita mempunyai 3 konsentrasi untuk yang manajemen. Kita punya pemasaran pertama, yang kedua itu ada SDM, sumber daya manusia, dan yang terakhir itu kita ada keuangan, kayak gitu. Nah, gitu Rani. Sudah cukup belum nih jawaban dari Kak Cincan atau ada yang mau ditanyain lagi Rani? Ada. Aku mau nanya sih, Kak, pengalaman kakak magang tuh gimana sih? Boleh kali share? Oke, pengalaman magang aku ya, kan karena di IBS itu kan memiliki 2 program magang nih teman-teman, di mana itu sangat eksklusif banget. Karena apa? Karena kita bakal magang itu nggak ribet nih. Kenapa sih nggak ribet? Karena semuanya diurusin dari kampus. Bayangin loh, kita cuma masuk doang ke perusahaan tersebut untuk magang. Gak usah tuh kayak ngurusin berkas, ngelamar sana sini tuh nggak usah. Karena kita benar-benar tinggal berangkat aja ke tempat tersebut. Nah, untuk magang di yang pertama, itu waktu itu aku magang di Bank Indonesia. Kebetulan aku milihnya di Bank Indonesia Banten. Kenapa? Karena itu deket banget sama rumah aku gitu kan. Jadi aku bisa menghemat dalam segi tempat tinggal. Waktu itu aku langsung tempat tinggalnya itu langsung di rumah aku sendiri, dan aku juga kan untuk menghemat kayak makan segala macam itu bisa dari rumah gitu kan. Pengalamannya adalah itu seru banget ya. Kapan lagi sih kita bisa magang di Bank Indonesia? Bank Indonesia itu kan gede banget kan, nggak semua bisa orang masuk atau magang di tempat tersebut gitu kan. Pengalaman itu dapet banget walaupun cuma 2 minggu ya, tapi 2 minggu itu sangat berkesan banget. Kita bisa tahu nih gimana sih kerjaan-kerjaan di Bank Indonesia kayak gitu kan. Apa aja sih divisi-divisi yang ada di Bank Indonesia gitu kan. Pokoknya kita juga bisa dapat teman banyak karena kita juga nggak sendirian magang di Bank Indonesia, karena kita juga bakal ketemu teman-teman dari universitas lain yang sedang magang di situ juga. Jadi pokoknya seru banget deh. Nah, udah gitu yang kedua, itu kebetulan kemarin aku baru magang pas semester 7 selama 1 semester ya, 1 full semester itu aku nggak ke kampus, tapi aku itu magang. Kemarin aku magangnya itu di Bank Bukopin. Nah, Bank Bukopin itu deket juga dari kampus. Bank Bukopin itu ada di MT Haryono atau di dekat Tebet ya, dekat Pancoran gitu. Aku seru banget di sana dan aku kebetulan dapat divisi SDM. Nah, walaupun itu melenceng dari penjurusan aku dari pemasaran ke SDM, tapi aku sangat bersyukur sekali karena apa? Karena aku itu mempunyai dapat lagi ilmu-ilmu baru gitu kan, yang biasanya aku nggak dapetin. Dan biasanya kalau misalkan ilmu-ilmu SDM, apalagi aku langsung ditempatkan di HR, di HRD, di mana itu kayak harus apa ya, HRD itu divisi yang menurut aku yang bisa masuk ke situ gitu. Misalkan karyawan kan harus melewati HRD dulu kan untuk masuk ke menjadi pegawai di kantor tersebut gitu kan. Aku sangat bersyukur sekali kemarin ditempatkan di HRD-nya langsung, dan aku memiliki banyak banget ilmu dan wawasan-wawasan yang baru gitu kan. Nah, selama 6 bulan itu asik banget. Mungkin orang-orang mikir kayak 6 bulan bakal bete banget ya karena terlalu lama waktunya, tapi enggak banget teman-teman, karena kita bakal enjoy banget, orang-orangnya dan lingkungannya juga sangat mendukung banget untuk kita belajar lebih. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi, nanti mungkin yang akan magang nih sebentar lagi di semester 5 di Bank Indonesia atau di bank umum atau misalkan OJK dan di bank syariah, jangan khawatir karena teman-teman bakal enjoy banget ngejalanin aktivitas sehari-harinya di magang. Jadi teman-teman gak usah khawatir, nanti teman-teman bisa dibawa enjoy aja gitu magangnya. Wah, makasih loh Kak Cincan, udah sharing banyak banget nih buat kita. Tapi Kak Cincan, sebelum aku closing nih Kak Cincan, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang join hari ini nih? Pesan-pesan dari Kak Cincan tuh apa sih? Oke, mungkin pesan-pesan yang akan aku sampaikan sekarang, khususnya untuk anak perantau ya. Jadi gini, kita itu merantau itu bukan hanya sekedar jauh dari orang tua dan tujuannya untuk kuliah, gitu kan. Nah, kebetulan kita di kosan itu pasti memiliki waktu yang banyak kan daripada di rumah. Karena apa? Kita di kosan itu ya karena yang mengatur waktu dan yang mengatur diri kita sendiri adalah kita sendiri gitu kan. Teman-teman, kalau misalnya baru ngekos nih, yang baru banget ngekos atau yang mungkin udah lama ngekos, teman-teman bisa menerapkan hidup yang lebih produktif lagi gitu kan. Jadi teman-teman harus berpikir nih, apa sih sebenarnya tujuan yang mau teman-teman raih pada tahun ini atau mungkin pada habis selesai kuliah, teman-teman tuh mau ngapain sih? Teman-teman itu bisa mengeksplor lebih di kosan teman-teman karena teman-teman memiliki waktu yang sangat
banyak nih teman-teman bisa mikir nih, apa sih produktivitas yang bakal teman-teman mulai lakuin, atau mungkin teman-teman pengen kayak ngerutinin sesuatu gitu kan. Mungkin teman-teman juga pengen memulai nih kayak di YouTube untuk kayak menghasilkan sesuatu dan membuat karya-karya yang lebih gitu kan, atau menunjukkan karya-karya yang teman-teman belum pernah tunjukin ke orang-orang gitu kan. Nah, nanti untuk benefitnya sendiri, teman-teman itu bisa lebih produktif dan bisa lebih mempunyai wawasan luas lagi nih teman-teman. Apalagi teman-teman nanti kalau misalkan sebagai YouTuber, misalkan aku ya, kalau misalkan teman-teman udah mulai lagi di YouTube gitu kan, teman-teman bisa mempunyai teman yang lebih luas, dan teman-teman juga bisa memiliki teman-teman yang memiliki karakter yang berbeda-beda gitu, memiliki teman-teman yang mempunyai tujuan yang beda-beda. Jadi teman-teman bisa sharing-sharing di sana. Udah gitu teman-teman misalkan pengen produktivitasnya itu memiliki bisnis, misalkan kayak gitu. Apa sih bisnis-bisnis yang bisa dilakuin dengan mahasiswa gitu kan? Karena di kosan itu kan kita memiliki waktu yang banyak banget nih. Misalkan teman-teman suka bisnisnya, misalkan bisnis makanan gitu kan. Teman-teman bisa memulainya belajar masak-masak dulu nih, nanti kalau misalkan sekiranya udah enak dan sudah layak dipasarkan, teman-teman bisa memulai untuk berbisnis makanan. Atau teman-teman juga bisa memulai untuk bisnis kayak misalkan baju atau enggak jilbab dan lain-lain seperti itu. Jadi saran aku adalah kita memiliki waktu di kosan itu banyak, dan harus menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Jadi di kosan itu nggak hanya untuk kita ya udah yang penting aku kuliah terus pulang belajar udah gitu. Tapi tidak, karena kita itu menurut aku ya di di kondisi atau di umur-umur yang sudah beranjak dewasa gitu kan, itu kan di kuliah kan, teman-teman itu harus memiliki wawasan yang lebih luas lagi, apa sih sebenarnya plan dan tujuan dan apa sih goals yang bakal teman-teman ingin raih nanti di masa depan teman-teman gitu. Jadi mumpung teman-teman mempunyai waktu yang banyak sekarang ini, teman-teman harus berpikir kritis nih, selanjutnya apa sih yang akan saya lakuin dan apa yang bakal saya raih untuk masa depan saya, kayak gitu. Wah, makasih loh, ini pesan-pesannya Kak Cinca nih sangat bermanfaat buat teman-teman yang join hari ini kan. Nah, untuk nanti calon mahasiswa baru IBS nih, jangan khawatir nih teman-teman kalau untuk cari kosan, karena dari tim IBS nih, dari ambasador IBS itu akan ngasih tahu informasi mengenai kos-kosan terdekat di IBS, dari list-list kosannya. Nah, nanti kalian bisa tinggal telepon, atau kalau kalian mau langsung kunjungin pun ke daerahnya, kalian bisa tinggal lihat, oh ternyata ini kosannya bisa kalian pilih atau tidak, kayak gitu. Enggak, Kak. Aku kan mau ngambil jurusan akuntansi. Sama-sama akuntansi, kayak susah nggak sih? Maksudnya apa ya? Kayak aku takut kalau misalnya aku ada kesulitan tuh gimana tipsnya? Bakal kesulitan nggak sih di awal kalau bisa masuk? Kan kamu dari jurusan IPS nih, otomatis kamu juga punya basic dari di SMA, itu akan lebih ngebantu kamu, dan itu nggak akan bikin kamu menjadi yang lebih sulit dibandingkan anak IPA, karena anak IPA kan nggak punya basic tentang akuntansinya nih. Kalau kamu kan udah ada, jadi itu kamu tinggal memperdalam aja sih. Paling kayak di awal-awal itu, di semester awal kita semua belajarnya sama, mau dari IPA, bahasa, mau dari anak teknik juga, mau dari SMK, itu belajar dari pengantar juga. Jadi kamu tetap belajar dari awal, dan setidaknya itu jadi kelebihan kamu yang udah kamu pelajarin di SMA. Kayak kamu udah tahu jurnal ketika nerima uang atas pendapatan tuh kayak apa, kayak itu kan hal yang baru kalau bagi anak-anak yang nggak punya basic. Terus juga kalau misalnya kamu ngerasa kesulitan ngatasinnya itu, kamu jangan khawatir. Kayak misalnya mau ujian nih, kamu ada materi yang nggak paham, kamu bisa ikut study club yang diadain sama anak himpunan. Nah itu tuh diajarinnya sama asdos-asdos gitu, kayak yang ini loh, senior kamu itu yang ngajarin di study clubnya. Jadi seandainya kalau misalnya di kelas kan mungkin kita canggung gitu kan nanya sama dosen, atau mungkin kadang dosennya ada yang kecepatan atau kayak gimana. Nah mungkin mahasiswa tuh agak kayak mau nanya takut atau gimana. Tapi kalau misalnya pada saat di study club atau di kelas asdosnya, kamu bisa tuh open aja semua pertanyaan yang kamu nggak paham sama asdosnya, karena kan rentang umurnya itu nggak jauh sama kamu, kayak gitu. Paling kayak kamu bilang, Kak nggak ngerti nih yang ini gimana, dan itu bisa ngatasin kesulitan kamu. Tapi kalau misalnya kayak kesulitan di luar kayak untuk belajar gitu, ya paling itulah kamu ngebangun relasi sama senior-senior kamu. Kalau misalnya kamu nggak ngerti, kamu bisa tanya sama dia secara personal. Kayak aku itu kalau misalnya aku ada yang nggak ngerti, aku langsung tanya tuh sama senior yang aku kenal, kayak Kak ngerti nggak sih tentang ini. Dan rata-rata
senior di BES itu saling membantu. Mereka tuh nggak pelit sama ilmunya gitu loh. Mereka mau sharing sama kita yang junior-juniornya kayak gitu. Karena aku udah semester 7, kayak cuma magang kan, sama aku juga tinggal skripsi aja. Nah, nanti aku saranin nih buat kamu, kalau misalnya pas masuk, usahain nilai kamu tuh tetap yang bisa ambil 24 SKS gitu loh, biar kamu nanti di semester 8-nya udah nggak ada mata kuliah, jadi kamu cuma fokus skripsi. Seandainya nih nanti kamu magang dapat tawaran untuk diperpanjang, jadi kamu nggak akan nolak kayak gitu. Jadi kamu tetap bisa terus magang, kamu nyelesain skripsi juga. Tapi kan kalau kamu ada kelas lagi di semester 8, kamu malah jadi nggak bisa kan, kayak mau ikut perpanjangan permagangannya, padahal itu kesempatan bagus banget ketika kamu diminta untuk magang diperpanjang kayak gitu. Teman-teman, nggak kerasa nih waktunya udah 30 menit aja kita live. Nah, minggu depan ada materi yang lebih menarik juga loh tentang investasi saham. Buat teman-teman nih yang mau belajar tentang investasi saham, kalian jangan lupa untuk join di jam yang sama, di hari Sabtu juga ya. Nah, untuk itu, aku Septi mewakili dari Indonesia Banking School, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.